Bulan Ramadan bukan hanya bulan dianjurkan memperbanyak ibadah, bulan penuh ampunan, dan berbagai keistimewaan spiritual lainnya. Tetapi, dalam rekam sejarah, bulan suci ini pernah terjadi perang besar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Perang ini kemudian kita kenal dengan nama Badar Kubro. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari perang besar itu. Perang Badar Kubro terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebab dari terjadinya perang ini, Rasulullah menugaskan beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang kembali dari Syam menuju Mekah. Saat itu kafilah membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang melimpah. Beliau tidak bertujuan melakukan peperangan. Namun, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut berhasil lolos. Setelah berhasil mengirim utusan ke Quraisy, yaitu meminta mereka untuk melindungi kafilah, kufar Quraisy mengerahkan sekitar 1000 prajurit. 600 diantaranya mengenakan baju besi, 100 kuda beralas baju besi selain baju besi pasukan kavaleri, dan 700 unta. Mereka juga menyertakan penyanyi yang bertugas menabuh rebana dan menyanyikan lagu hinaan terhadap prajurit muslim. Sedangkan prajurit muslim berjumlah 313 atau 314. Sebagian besar dari kalangan Ansor, dengan menyertakan 70 unta, dan hanya 2 atau 3 ekor kuda. Nabi menggilir rombongan yang sedikit ini menaiki seekor unta selang beberapa waktu sekali. Sebelum masuk ke medan perang, Nabi meminta masukan dari para sahabat, terutama kaum Ansor, untuk memulai pertempuran. Kaum Muhajirin memberi saran pada beliau untuk memulai perang. Mereka berkata dengan baik. Rasulullah bersama pasukannya lalu berjalan sampai sumber air terdekat dari Badar dan berhenti di sana. Al-Habab bin Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu agar engkau jangan maju dan mundur darinya, atau sekadar pendapat, siasat perang, dan strategi?" Rasulullah menjawab, "Tidak, ini adalah sekadar pendapat, siasat perang, dan strategi." Al-Habab bin Munzir memberi masukan agar Nabi Muhammad beserta pasukan berjalan ke tempat lain yang lebih strategis dan lebih memungkinkan bagi kaum muslim untuk memutus sumber mata air Badar dari kaum kafir. Setelah itu, Rasulullah bersama sahabat bangkit menuju tempat yang ditunjukkan Al-Habab. Mereka bermukim di sana. Sa'ad bin Mu'az kemudian menyarankan agar didirikan arisi atau sejenis tenda bagi Rasulullah di belakang barisan pasukan muslim. Apabila Allah meluhurkan mereka, maka hal inilah yang beliau inginkan. Bila tidak, beliau duduk di atas kendaraan dan bertemu dengan orang-orang di Madinah. Ketika dua pasukan tempur itu akan bertempur, Rasulullah segera menyiapkan barisan muslimin sambil mendorong mereka untuk bertempur dan menanamkan kecintaan mati syahid. Beliau bersabda, "Demi zat yang diriku ada pada genggamannya, pada hari ini, tidak seorang pun berjuang melawan mereka." Lalu ia gugur dalam kondisi sabar dan mengharap ridho Allah serta pantang mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Setelah itu, Rasulullah kembali ke tenda bersama Abu Bakar, sedang Sa'ad bin Mu'az mengawal beliau dengan pedang terhunus. Rasulullah mulai berdoa. Di antara doanya adalah, "Ya Allah, aku mengingatkan kekuasaan dan janjimu. Ya Allah, jika engkau binasakan golongan ini, engkau tidak akan disembah di bumi." Nabi bersujud begitu lama, sampai Abu Bakar berkata, "Cukup Rasulullah. Sungguh Allah akan memenuhi janjinya." Tak lama kemudian, pertempuran berjalan dengan panasnya dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Dari pihak musyrikin terbunuh sekitar 70 orang. Di antara korban itu terdapat para pembesar Quraisy, seperti Abu Jahal dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan seluruh prajurit yang gugur. Lalu beliau kembali ke Madinah. Beberapa sahabat memberi saran perihal tawanan perang. Umar menyarankan agar seluruh tawanan perang dibunuh. Sedang Abu Bakar berpendapat supaya mereka dibebaskan dengan membayar tebusan. Rasulullah menerima saran Abu Bakar. Akhirnya, kaum musyrik harus menebus tawanan mereka dengan sejumlah uang.